Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, sahabat Qaulul Salim. Pada siang ini kita akan membahas tentang kalimat di dalam perumpamaan dalam Al-Quran ini seperti apa. Karena kita tahu yang namanya kalimat itu adalah sesuatu yang mudah diucapkan. Kalimat itu adalah sebuah konsekuensi yang panjang, konsekuensi yang bisa terus menerus. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ibrahim ayat 24, 25, 26, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha bis-sama'. Kenapa di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala memperumpamakan sebuah kalimat yang baik dengan apa? Dengan sebuah pohon. Oke, yang namanya perumpamaan itu apa? Perumpamaan itu adalah menggambarkan sesuatu kepada orang lain agar orang lain itu bisa paham. Seumpama orang nggak pernah pergi jalan-jalan ke Malang. Maka ketika kita dari Malang, kita gambarkan, kita ingin menjelaskan tentang Malang, maka akan bisa memberikan contoh dengan sesuatu. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menggambarkan kita tentang kalimat yang kita keluarkan itu seperti apa. Karena kadang-kadang kita nggak tahu konsekuensi dari kalimat itu apa. Kita ngobrol, kenapa kok detail di masalah kalimat? Tidak lain adalah kalimat itu adalah sesuatu yang punya konsekuensi yang panjang. Kalau amal perbuatan mungkin bisa jadi salah satu hari kita bisa ngitung. Tapi kalau kalimat, berapa banyak yang kita keluarkan pada satu hari. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan perumpamaan dengan apapun. Maka di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan dan kenapa kok diberikan apa? Dicontohkan seperti apa? Contoh dengan contoh apa? Contoh sebuah nyamuk. Wa ma fawqa, dan atasnya kok tidak di bawahnya. Karena kita selalu fawqa dalam sisi yang ini kan, dalam sisi dari bahasa Arab. Yang namanya fawqa lebih dari nyamuk. Artinya apa? Karena nyamuk itu konstruksinya, nyamuk itu sama seperti halnya apa? Sama seperti makhluk hidup yang lain. Dan konstruksinya yang begitu kecil, otomatis konstruksi seperti pernafasan, darah pasti akan lebih kecil lagi di situ, yang membutuhkan apa? Kejelian. Maka ketika fauqaha berarti apa? Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Lebih detail, lebih sempurna, memberikan contoh di situ. Nah, di sini kita bahas tentang kalimat yang baik. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh kalimat itu dengan apa? Dengan sebuah pohon. Kita tahu apa yang kita ucapkan mempunyai konsekuensi. Baik itu kalimat yang baik atau kalimat yang buruk, konsekuensinya masing-masing. Ketika yang baik, semuanya diperumpamakan dengan yang namanya pohon. Kenapa kok diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pohon? Karena pohon itu berasal dari apa? Berasal dari biji. Biji kemudian punya apa? Mulai ada batangnya, mulai ada daunnya, kemudian dia akan berbuah, balik lagi menjadi biji, kemudian menjadi bibit lagi. Maka yang namanya kalimat juga sepanjang seperti itu, gak pernah akan habis. Konsekuensinya ketika kita melakukan atau ketika kita memberikan kalimat yang baik, maka itu konsekuensinya akan panjang kalau diikuti oleh umat manusia terus. Bahkan sampai apa? Sampai nanti, sampai kapan? Sampai kiamat pun akan ada konsekuensi itu. Kalau sesuatu yang jelek juga akan seperti itu. Sesuatu apa yang kita omongkan yang jelek
juga mempunyai apa? Mempunyai konsekuensi yang panjang. Tidak hanya berhenti pada waktu kita omongkan, tetapi konsekuensi akan panjang. Maka di sini Allah akan memberikan nanti pertimbangan dua timbangan antara suatu kalimat yang baik dan kalimat yang jelek di dalam pertimbangan. Mungkin kita ingat, kenapa sih kalau di dalam Al-Quran Wa'ad bi'isai hiyatam hasanah tampuha wa khaliqin nasab khaliqin hasanah. Kenapa kok yang namanya sesuatu perbuatan yang jelek itu harus dibarengi apa? Kalau ingin menghapus, dibarengi dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan yang baik akan menghapus. Karena di sini kalau kita lihat di sini, yang namanya perbuatan baik, kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Pohon yang baik. Pohon yang baik itu apa? Semua pohon ciptaan Allah itu pasti baik. Dan ketika pohon yang baik akan memberikan segalanya sesuatu yang baik. Maka kadang-kadang kita berpikir pohon yang baik itu apa? Asal bisa buah. Padahal tidak. Tidak hanya buah toh. Pohon ketika walaupun tidak ada buah, tergantung dari nanti kebutuhan manusia. Pohon tidak punya buah, tapi dia rindang. Maka kerindangannya itu adalah sesuatu yang baik bagi manusia. Karena dari kerindangannya manusia bisa apa? Manusia bisa meneduh di situ. Bahkan kalau yang lebih besar lagi, selain dari buah, ini dengan masalah pohon itu mempunyai banyak fungsi. Bukankah pohon di situ ketika pohonnya tinggi, mempunyai daunan hijau, bukankah kalau pagi juga akan mengeluarkan oksigen, dan itu yang dibutuhkan manusia. Maka di sini apa? Yang namanya perkataan yang baik juga akan dibutuhkan di situ. Maka akan pohon yang baik akan memberikan apa? Timbal balik kepada yang namanya manusia, satu oksigen. Dan ketika malam hari, maka akan dia akan mengeluarkan oksigen di situ. Dan itu yang apa? Dia yang dibutuhkan manusia. Maka di sini loh sebenarnya manusia kenapa kok memberikan perumpamaan di situ? Nanti akan di dalam ayat ini. Maka di sini kelebihan kalimat yang baik. Yang pertama kalimat thayyibah, yang kedua syajaratin thayyibah, yang kedua asluha tabit. Maka kalimat yang baik, sesuatu perbuatan yang baik, maka semua akan tetap. Tentu nggak akan ini. Maka kalau kita lihat kebalikannya dengan apa? Kebalikannya dengan yang namanya perbuatan jelek atau perkataan yang baik. Sekarang pohon bisa kuat. Pohon bisa kuat. Kekuatan pohon tidak hanya pada yang namanya akar, tapi pohon juga kuat kalau udaranya juga segar. Maka nanti baru habis sama, karena di sini akan berkesinambungannya. Tapi tetap Allah memberikan kaidah yang namanya ini akan kuat, fondasinya akan kuat dan tidak akan hilang. Maka kalau kita lihat lawan dari perkataan yang baik, semua yang perbuatan buruk, semua perkataan buruk, suatu saat pasti akan hilang, pasti akan lenyap. Maka kalau kita lihat semua keburukan di akhirnya pasti akan dikalahkan dengan yang namanya kebaikan. Mau macam seperti apa pasti akan seperti itu. Akhirnya juga pasti akan seperti itu. Contoh, dalam satu permasalahan, semua ada penguasa yang zalim dan lain sebagainya. Lihat ketika dia lengser, bukankah pasti akan dibuka semuanya? Akan dibuka semuanya. Itu adalah kalau memang ada suatu kezaliman, lalu pasti akan bermasalah dengan yang seperti itu, pasti akan ditutup dengan apa? Ditutup dengan yang namanya kebaikan. Kalau orang sudah baik mau dibuka apanya? Enggak akan. Maka di sini asluha fabit. Itu contoh kecil. Itu dalam sebuah pemimpin, dalam sebuah masalah apa? Masalah lingkungan dan lain sebagainya, itu akan sama yang seperti itu. Ketika ada orang jelek, orang yang sudah enggak ada, pasti akan jadi omongan. Kemarin seperti apa? Tapi kalau dia yang baik, dan dia akan tetap, dia sudah meninggal atau apa, pasti akan dikenal di situ. Karena itulah yang namanya apa?
Itulah yang namanya dengan asluha fa'il. Kemudian far'uha bis-sama. Ini ada sebuah perbedaan. Ketika di sini berbuat baik, perkataan yang baik, ingin mendapatkan ini, maka dia cabangnya ada di langit, dan ini yang memberikan pahala, memberikan balasan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang belum melakukan baik kalau tidak apa? Kalau dia minta tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada keterkaitan antara perkataan baik dan memberikan apa? Far'uha bersama dengan cabangnya ada di langit. Karena yang namanya cabang di sini nanti akan ketemu dengan yang namanya buah dan lain sebagainya. Dan yang menentukan buah itu adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pahala berdasarkan dari amal yang di situ. Maka di sini kembali. Yang selanjutnya wa far'uha fis sama, yang keempat, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Dan disitu akan memberikan makanan alahin. Walaupun beberapa tafsir ada yang alahin itu apa, pada waktu musim panas, musim dingin, atau pada waktu pagi dan siang. Tapi namanya buah, yang namanya pohon itu sama seperti tadi. Saya misalnya menguatkan pendapat yang namanya hin, alahin. Hin itu bisa waktu kapan saja. Karena memberi makan, pohon bisa memberi makan tidak hanya pada waktu musim berbuah, tapi sama seperti tadi. Ketika manusia dekat dengan pohon, pohon akan memberikan yang namanya oksigen. Kita dekat di situ, kita akan memberikan ketenangan. Kalau pengen tenang, istirahatlah depan pohon. Berarti di situ mendapatkan manusia bisa mendapatkan sesuatu dari pohon. Maka siapa saja yang mendekati di situ, maka akan mendapatkan apa? Mendapatkan sebuah ketenangan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran orang mukmin, orang yang perkataannya yang baik, maka orang akan mendapatkan dari kebaikan yang diomongkan di situ. Kapan saja. Maka disitulah muncul yang namanya apa? Muncul yang namanya kita nggak bisa seudon dengan orang lain. Karena prasangka kita selalu baik, perkataan kita selalu baik, selalu baik. Saya kira ini dulu sedikit kita ada.